Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbah masih ingat nggak nama saya siapa? Apa? Masih ingat nggak nama saya siapa? Siapa? Nama saya. Nggak kenal lah saya nama siapa. Lupa. Nah, Nama saya Renaldi. Renaldi. Iya. Oh, Ingat ya? iya. Nah, di sini saya mau ngejelasin ke Mbah tentang penyakit yang Mbah derita, darah tinggi. Kan Mbah katanya suka pusing-pusing, Iya, ya kan? Suka pusing-pusing. sakit. Datang dari sini sih, naik ke atas. Saya Iya. kalau pusing itu dari sini naik ke atas. Nah, di sini saya mau nanya dulu nih, Mbak udah tahu nggak darah tinggi itu penyakitnya kayak gimana? Nggak tahu juga ya. Nah, saya jelasin ya. Darah tinggi atau hipertensi itu merupakan peningkatan tekanan darah di mana tekanan darah kita itu lebih dari 140 mmHg. Artinya kalau lebih dari itu darah tinggi ya? Ya, kan darah Mbak kemarin juga kan dicek tinggi loh. Berarti Mbak menderita darah tinggi. Nah, apa aja sih yang bisa nyebabin darah tinggi itu? Mbak tahu nggak? Mau tahu lah mau apa-apa. Nah, penyebab dari darah tinggi itu bisa dari keturunan. Misalnya orang tua Mbak dulu ada yang kena darah tinggi, saudara Mbak. Nah, yang kedua itu karena gaya hidup yang tidak sehat, Mbak. Misalnya contohnya Mbak suka makan makanan yang asin kayak garam gitu. Jadi nggak boleh, Mbak. Nggak boleh. Nggak boleh. Makan asinan-asinan ya. Ya, terus itu nggak boleh ngerokok. Mbak nggak ngerokok kan? Enggak. Ya, bagus lah. Tapi Pak ini apa itu kuat ngopi sih? Nah, kopi ini dikurangin, Mbak. Ya. Nggak boleh ngopi. Hmm. Ya, diganti sama teh atau air putih aja ya. Ya. Nah, terus itu kurang olahraga juga. Mbak sering olahraga nggak? Apa? Sering olahraga nggak? Nggak pernah olahraga. Tapi sering ke kebun kan? Hmm. Ya, itu juga bisa sih olahraga, Mbak. Nah, bisa juga karena faktor kegemukan. Tapi Mbak kan nggak gemuk ya. Iya. Terus juga bisa ini, Mbak, karena terjadinya stres atau banyak pikiran. Mbak sering banyak pikiran nggak? Nggak juga lah. Jangan banyak pikiran ya kalau darah tinggi, Mbak. Nanti kan naik lagi darahnya ya. Apalah yang dipikirkan? Pikirkan dah tua. Seberapa lagi? Nggak tahu umur kita. Nah, di sini juga apa sih penyakit yang bisa timbul karena darah tinggi ini? Penyakit lain yang bisa timbul karena darah tinggi. Yang pertama itu bisa terjadinya stroke, Mbak. Jadi kalau Mbak darah tinggi itu bisa terkena stroke juga. Kalau udah tinggi benar darahnya. Jadi makanya dikontrol terus ya, Mbak ya. Dijaga pola makan yang tadi yang saya bilangin. Nah, terus juga bisa terjadinya penyakit jantung, Mbak. Kayak gagal jantung gitu. Terus itu bisa juga penyakit ginjal. Terus itu penglihatan menurun atau kabur. Mata Mbak udah agak ini belum? Kabur nggak? Enggak ya, masih bagus ya. Nah, terus juga bisa kayak gangguan gerak gitu. Nah, selanjutnya apa aja nih tanda dan gejala dari darah tinggi? Mungkin Mbak sering ngalamin kan sakit-sakitnya. Kayak yang pertama itu sakit kepala, sering kan Mbak? Terus itu kayak rasa berat di sini leher ya kan? Dari sini kan ya. Iya. Terus itu juga kelelahan. Mbak sering kecapean nggak? Apa? Sering kecapean nggak? Iyalah kalau di kebun capek lah. Juga sesak napas apa? Kalau sesak napasnya enggak, tapi Enggak. kalau jalan di kebun itu kan di belakangnya ada tanjak ini nanjak, iya kan? Namanya udah tua juga kan capek lah rasanya. Iya. Terus tuh ada juga matanya berkunang-kunang gitu. Kayak gitu nggak bakal misalnya. Seandainya kata panasnya terlihat panas kan hari terlihat panas tuh iya. Penglihatan saya ini ada asap-asap kan kalau lihat jauh. Kayak lihat asap api itu kan. Iya. Tapi nggak seberapa, nggak Terus kuat juga asapnya, ya. sulit tidur. Mbak sulit tidur nggak kalau malam? Hah? Kalau malam sulit tidur nggak?
susah tidur. Iya, Enggak lah. tidurnya bagus ya berarti ya. Iya. Terus itu, nah ini nih bagaimana caranya mencegah darah tinggi. Nih cara mencegahnya itu menerapkan pola hidup sehat seperti tadi kan saya bilangin, olahraga secara beratur dan pakai jalan-jalan sehat jadi di halaman rumah ini nggak apa-apa. Terus itu juga Pagi-pagi ya olahraga. iya. Terus itu juga jangan ini mbah apa makan yang asin yang garam tadi ya dipantang. Iya, jangan asin-asinan aja. Iya, minum kopi juga nggak boleh mbak ya. Terus itu juga nggak boleh ngerokok ya. Kalau merokok ya enggak. Nah ya. Nah ini juga mau ngasih tahu nih sama mbah kayak apa ramuan herbal yang bisa ngontrol tekanan darah mbak nih. Kayak misalnya mbak bisa pakai daun kelor. Mbak tahu kan daun kelor? Tahu. Daun kelor, daun alpukat, itu mbak tahu kan? Diapain? Nah itu direbus mbak. Daun alpukat itu ambil sekitar 5 apa 6 lembar lah. Dicampur kelor sama pukat tadi. Nggak usah salah satu aja, tapi bisa antara kedua itu. Oh, enggak dicampur ngerebusnya. Nggak usah. Satu-satu. Misalnya daun alpukat nih, mbah apa rebus sampai berapa menit lah gitu. Airnya nanti mbah tuang, terus mbah minum. Minumnya itu 2 kali sehari, pagi sama sore. Tapi minumnya teratur mbah, biar darahnya terkontrol, biar nggak sakit-sakit lagi palanya ya. Begitu juga daun kelor direbus juga ya mbak ya. Ya, daun kelor itu cak itu juga. Ya daunnya ada mbak yang kecil-kecil tau kan. Kecil-kecil. Nah ya gitu aja mbak ya. Oh iya. Siapa tadi namanya?